Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Nah, sekarang saya akan melakukan trip dari Desa Rembes, Kecamatan Beringin ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sejuk sekali. Pohon-pohon masih hijau, sawah-sawah juga masih menghijau, ditanamin jagung ya. Nah, ini kita sampai kanan ini SMP ya, SMP Beringin. SMP berapa saya lupa ya, SMP 2 kalau nggak salah. Kalau SMP 3-nya di dalam sana ya. Nah, di sini teman-teman sejuk sekali, sangat teduh ya melihat desa Rembes ini. Nah, di depan sana itu kanannya ada pom bensin, terus kirinya ada rencananya kafe ya dulu, tapi sempat buka tapi tutup lagi. Nggak tahu ada masalah apa. Sebenarnya lumayan tuh. Nah, kanan ini dulunya hutan karet tapi udah gundul, nah tapi udah ditanamin kembali ya. Tapi memang kita perlu ya tumbuh-tumbuhan yang banyak ya, karena buat penghijauan, jadi udara seger. Cintai alam, cintai bumi. Kalau tidak ada tumbuhan, kita pasti menderita ya teman-teman. Semua itu karena tumbuhan. Kita sampai di Pasar Klengkeng. Orang menyebutnya Pasar Klengkeng di sini ya, kiri ini. Lanjut teman-teman. Nah, teman-teman kalau ke arah kanan sana ada pertigaan kan ini, itu arah Kecamatan Banca. Nah, Kecamatan Banca ini dulu jadi satu dengan Kecamatan Beringin tapi sudah pisah sekarang. Nah, kita masuk lagi sangat rimbun hutannya. Di sini hutan karet ya. Kanan kiri hutan karet. Nah, teman-teman biasanya di jalur ini jalur hati-hati ya. Jalur truk pasir dari Boyolali dari Selo jalurnya di sini. Nah, ini kanan kiri sangat teduh. Asik pokoknya. Nah, saya suka tuh kadang nongkrong di, bukan nongkrong ya karena haus apa, mampir di kanan itu ada warung-warung, ada macam-macam menu tuh, degan, ada es degan, es teler, ada apa ya yang khasnya Semarang itu, ada tahu gimbal, macam-macam, wah Indomie juga ada. Nah, yang kanan situ itu dulu semua hutan karet tapi sudah ditebang semua, ada tebing, bukan tebing, jurang di sana. Eh, kita lanjut, suasananya masih suasana sejuk, tapi di daerah ini nanti ada cuaca yang sudah mulai panas ya, ikutnya nanti sudah mendekat ke Kabupaten Grobogan, tapi ini masih Kabupaten Semarang ini masuknya ini. Nah, jadi teman-teman tetap hati-hati kalau berkendara di daerah ini. Ini udah masuk ke Desa Wiru, namanya Desa Wiru ini. Karena ini jalurnya jalur pasir yang mau diangkut ke Purwodadi, Demak, Kudus. Jalurnya seperti daerah sini. Dulu sempat jalannya itu rusak terus, tapi sekarang sudah bagus, sudah di beton ya. Infrastrukturnya Pak Ganjar sudah ada lumayan bagus. Nah, ini dulu, ini nih sebelah sini ini dulu rusak berat ini. Nah, kanan ini udah ditanggul atau apa istilahnya ya. Kita masih ya, ini masih Desa Wiru ini. Kabupaten Semarang, kecamatannya masih Beringin. Nanti kita akan melalui perbatasan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang. Ini masih di Kabupaten Semarang. Ini masih Desa Wiru. Nah, jadi di sini termasuk alamnya tuh menurut saya masih alamiah, masih sejuk, masih, tapi sebenarnya ini hawanya udah panas meskipun tumbuhannya masih banyak itu mas, tapi tetap cuacanya tuh di badan tetap sudah panas ya teman-teman, meskipun banyak tumbuhan. Beda dengan yang nanti arah-arah Kopeng itu beda.
Nah ini saya kalau ngarani ini arahnya ke arah utara, utara ya. Jadi saya bergerak dari Rembes tadi ini menuju ke arah utara. Masih lengang jam setengah duaan, masih lengang, belum ada banyak kendaraan. Tapi nanti kalau sore pulang kerja mungkin sudah lumayan ramai di sini. Ini karena memang jam-jam siang, jadi ya seperti ini. Saya sukanya lewat jalur ini ya sepi ini. Jadi bisa sedikit ngebut ya. Nah ini kita sedang menuju Nyemoh, desa Nyemoh. Tempuran dulu apa Nyemoh saya lupa. Oh Nyemoh dulu. Nah ini kanannya ada kuburan Kristen, kuburan yang khusus untuk Kristen. Tapi ngomong-ngomong kenapa harus dipisah ya? Orang sudah meninggal, kalau hidupnya bareng tapi matinya dipisah. Sebenarnya ya itu kepercayaannya. Yuk, ini desa Nyemoh. Nah, di sini Nyemoh. Dilihat desanya, dusunnya masih kecamatan Beringin ini ya. Belum pindah kecamatan. Ini menurun, hati-hati teman-teman kalau lewat sini. Cornya juga nggak kurang merata, sering terjadi kecelakaan yang pada turunan itu. Jadi teman-teman tetap perhatikan laju kendaraan, jangan sampai tergiur nafsu ngegas pole. Nah teman-teman bisa lihat di depan tuh ada sawah, kanan jalan nih bagus ya pemandangannya, sawah-sawah itu bagus. Nah ini saya suka tuh lihat pemandangan kayak gini tuh, sawah-sawah ini. Semoga sawah ini tetap jadi sawah, tidak jadi perumahan kayak di kota-kota yang semakin sempit, akhirnya alamnya rusak. Nah mohon sabar ya teman-teman, ini ada banyak truk-truk lewat di daerah sini. Nah ini depan ini pasir ya teman-teman, biasanya truk pasir. Ini jalur ini dulu sering anak-anak kalau sore ya untuk trek-trekan, untuk main motor di sini ya, anak-anak ABG SMP SMA gitu kan sukanya motor ya. Tapi ya teman-teman harus hati-hati, waspada, namanya anak-anak itu pikirannya belum matang ya, masa remaja mencari jati diri ya seperti itu. Jadi jangan dipaido tapi harus dinasihati. Tapi sering juga digerebek polisi supaya mereka tidak melakukan trek-trekan liar di sini. Ini kan jalurnya panjang sekali nih, jalur panjang sekali kan, di kanan kiri itu wah banyak yang nongkrong gitu, cowok cewek. Nah bagi orang tua mungkin di daerah lain juga mengalami problem anak seperti itu. Ya itu cukup melelahkan. Jadi tetap awasi anak-anak Anda, jangan sampai dilepas ya. Nah ini turunan dari tanjakan desa Tempuran, desa Tempuran. Kita turun, hati-hati tuh kalau lewat sini, turunannya ya lumayan panjang ini turunannya ya. Ini di depan ini apa, Satria Fu ya. Saya heran ya, Satria Fu itu motor yang lumayan kencang sebenarnya, tapi nggak pada suka ya. Sukanya yang suka ABG ini. Mungkin karena jadi motor alay, nanti kesannya motor alay. Nah Satria Fu FU tapi sebenarnya kencang, dulu sempat tren bagus, apalagi yang FU Thailand ya, dulu sering dicari. Tapi sekarang sepertinya meskipun bagus tapi nggak ada ya, harganya murah sekarang. Mungkin sekarang kalah sama PCX NMAX gitu, motor yang trennya besar nih. Oh ya teman-teman, ini kita sudah mau masuk ke perbatasan
Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Ini masih Kabupaten Semarang. Nah, di depan ada tugu kanan kiri ini teman-teman. Ini masuk Grobogan. Nah, ini jembatan panjang sekali. Ini mengalirkan air dari Tuntang sana. Biasanya kalau airnya melimpah itu nanti Purwodadi itu kebanjiran. Dari sini ini juga termasuk menyumbang banyak air. Jadi ini hawanya sudah mulai terasa ya teman-teman. Panasnya Grobogan ini di daerah sini, perbatasan pun udah berbeda dengan Kabupaten Semarang ini tadi. Nah, tetap hati-hati. Nah, teman-teman perhatikan kalau kanan kiri itu rumahnya biasanya kalau Grobogan itu identik dengan papan kayu ya, papan jati gitu. Jadi banyak yang daerah sini sih saya nggak tahu ya namanya ini desa atau dusun apa, nggak tahu. Nah, dulu di depan sini setelah jembatan ini dulu rusak jalannya teman-teman. Kalau kanan ini aliran Kali Maling ya, Kali Maling. Nah, ini teman-teman. Nah, itu kelihatan kalinya. Lah, itu bangunan baru itu. Itu dulu sampai longsor ya teman-teman. Lama sekali betulnya, berbulan-bulan, setahun ada mungkin ya. Itu lama sekali itu. Kalau kanan itu atasnya itu di sisi kiri di sisi kiri itu atasnya rel kereta. Tapi proyeknya itu proyek yang sekarang macet, nggak tahu kenapa nggak dilanjutin. Nah, itu tembus ke kanan sana. Jadi nyebrang jalan nanti sampai ke stasiun Kedung Jati. Rencananya sih dengar-dengar seperti itu untuk kereta wisata. Tapi sekarang kok nggak dilanjutin, tapi landasan relnya udah dibuat ya teman-teman. Nah, ini sedikit jelek nih jalannya, daerah ini sering jelek. Ini perjalanan kita nanti akan dipenuhi hutan-hutan jati ya, karena di sini memang jalur Kedung Jati. Jalur Kedung Jati, Kedung itu artinya genangan air, tapi kalau jati berarti pohon jati, berarti pohon jati yang banyak, istilahnya begitu ya teman-teman. Kalau malam hari sini jangan khawatir, aman ya. Malam hari di daerah ini tuh aman, tapi ya meskipun aman ya teman-teman tetap harus waspada. Kita nggak tahu hari-hari apesnya ya, jadi kita harus barengan kalau malam hari. Kanan kiri ini sudah pohon jati. Kalau pohon jati yang asli itu ya teman-teman, pohon jati asli itu biasanya umur 30 tahun tuh baru bisa dipanennya. Minimalnya itu 25 tahun tuh kalau pengen bagus. Itu keras banget. Tapi kalau kanan kiri ini sepertinya pohon jati yang baru. Jadi ada pohon jati yang setek, itu cepat sekali, 10-15 tahun tuh udah bisa jadi peneduh ya. Tapi belum jadi bahan lah. 20 tahun mungkin sudah, tapi kualitas kayunya itu empuk. Nah, kita jalan menurun nih, hati-hati, ini juga berbahaya teman-teman wilayah sini. Nah, saya sebenarnya kalau pulang itu, kalau jalur utamanya ini akan ke jalan raya terus, tapi saya sukanya itu yang lebih cepat. Teman-teman tak kasih tahu jalur alternatifnya itu nanti di depan ada selewean jalan, kayak ada ke kanan, teman-teman masuk saja ke daerah ini. Ini perhutani yang depan di kanan jalannya. Nah, kita masuk aja di sini. Ini nanti agak jelek jalannya. Masuk ke sini bukan aspal, cornya 2 tapak. Ini jalan kampung teman-teman. Daripada teman-teman lurus di sini bisa hemat 10 menit, 15 menitan ya. 10 menit mungkin ya. Nah, ini kita lihat nanti teman-teman tahu tembusannya mana. Pokoknya lebih hemat bensin, lebih hemat waktu nih. Nah,
Ini udah gerobokan ya dari tadi ya teman-teman ya. Nah, ini dulu jelek sekali, sekarang udah dibangun gara-gara mau ada proyek rel itu, kanan jalan itu yang ditanami jagung itu dulu, nantinya itu perlintasan rel kalau dilanjutkan proyeknya. Ini dulu batu biasa, batu-batu apa ya, batu kali, tapi sekarang udah di beton semua. Wah, sangat-sangat membantu untuk saya lewat sini ya. Terima kasih Tasi, jadi benerin sehingga lancar. Nah, ini dulu juga kelihatan rel-relnya, bekas relnya dulu. Susah sekali dulu lewat sini. Tapi sekarang wah udah mulus. Ini jalan tikus ya teman-teman. Jalan alternatif, jalan tikus. Jadi lumayan bisa dilewati, bisa nyaman lah untuk penduduk sini. Saya tuh dulu sering lewat sini teman-teman. Ceritanya ada anak SD sering nunut saya kalau dari arah sana saya pagi itu. Nah, sekali nunut dia cerita tentang kakaknya, dia tentang ibunya, dan ujungnya dia kan meminta, bukan meminta tapi biar yang digonjangin itu belas kasihan gitu. Terus akhirnya tak kasih uang 20.000. Nah, secara tidak sengaja lain hari saya lewat situ lagi, nunut lagi. Nah, setelah nunut lagi dia cerita lagi hal yang sama. Ternyata anak ini baru kelas 4 atau kelas 3 SD. Nah, bilang kalau ceritanya sama. Saya sampai ketawa. Waduh, saya yang pertama itu kena tipu sih gitu, kena tipu. Ya mungkin bukan salah dia ya, mungkin karena dia mempelajari, oh kalau kita cerita begini orang akan kasihan, terus dia akan mengasih uang. Akhirnya saya nasihatin, jangan begitu, kamu salah gitu, itu tidak boleh. Tak nasihatin itu. Nah, dari sini kita belajar, kita pengennya menolong orang tapi harus pakai bijak ya. Kita harus tahu mana yang manfaatkan atau tidak, mana yang perlu ditolong, mana tidak, mana yang bohong. Sebenarnya kalau memang kondisinya seperti itu enggak apa-apa, tapi kalau dia mengambil simpati dari orang demi uang ya itu yang salah. Sebenarnya kalau memang kondisinya begitu, kita ngasih juga enggak masalah ya teman-teman. Kita juga beramal, bersedekah, itu nanti juga akan kembali ke diri kita kalau itu benar. Ternyata Tuhan tunjukkan, oh anak ini kebetulan dilalah kok ketemu lagi anak ini. Dia tidak tahu kalau itu saya ya, yang pertama itu dia gonceng saya, sekarang ketemu saya lagi, dia nggak tahu gitu. Nah, ini jangan heran teman-teman, jalan dua tapak ini khasnya Purwodadi Grobogan. Tetap hati-hati kalau sampai meleset ini ke tengah, ini juga akan gerunjal bahaya ini. Hati-hati ya teman-teman. Jadi ini susahnya kalau alternatif di sini itu jalannya, kalau ada papasan mobil kita terpaksa harus agak minggir. Tapi kalau teman-teman bawa mobil lewat sini sebenarnya bisa. Tapi ya itu resikonya harus minggir gitu loh. Bukan minggir, cari tempat simpangan kalau ketemu mobil lagi yang dari arah yang berlawanan. Nah, ini muat satu mobil, tapi untuk dua enggak muat. Kita harus cari tempat itu untuk simpangan. Nah, ini kita sudah hampir sampai ke Gedung Jati. Kantor Brutani Gedung Jati. Nah, di depan sana udah nanti ketemu. Kalau ini kan potong ya, potong lurus, potong kompas. Kalau lewat jalan utama tadi ada bentuknya agak melingkar gitu, jadi agak jauh gitu. Meskipun jalannya dua tapak ini, tapi tetap nyaman untuk dilewati ya teman-teman. Nah, di depan ini kita lihat. Nah, kalau kita lihat kiri,
Kita lihat kiri, nah sana itu jalan utama tadi. Kalau kita lurus, kalau kita alternatif ya sini tembusnya. Masih sepi jam-jam sekarang, jam-jam 2. Kita start dari Rembes tadi setengah 2-an, tadi udah jam 2. Kita sudah sampai di desa Kedung Jati ini ya, kecamatan Kedung Jati. Kalau desanya saya kurang paham nama desanya sini, mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah ini stasiun yang cukup ramai, ada pasar juga di sini nanti setelah rel ini. Jadi teman-teman kalau lewat perlintasan nih ya harus lihat kanan kiri. Kalau ada kereta ya jangan terobos lah, sabar sedikit lah. Apa salahnya sabar ya? Bahaya, sudah banyak kejadian ya diseret kereta itu gara-gara keburu-buru. Nah ini pasar Kedung Jatinya. Pasar Kedung Jati ini ramai sekali. Ini payahnya yang ngedrop barang itu kiri itu ada mobil-mobil box itu mengganggu sekali, mengganggu kelancaran. Biasanya mereka akan nurunin barang sampai berjam-jam dan macet di situ, macet ya. Nah inilah Kedung Jati, agak mulus jalannya daripada yang tadi, agak rata daripada yang sana-sana ya. Sini cukup ramai, meskipun ini sebenarnya kanan kiri itu hutan, tapi di tengah sini uniknya aktivitas warga itu terasa banget, ramai. Mungkin pusat kecamatannya di sini ini. Ya jangan lupa teman-teman, kita lanjut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, dukung saya supaya channel saya berkembang.